Hai Hai Juragan. Juragans, Juragans yang sekolah pasti seneng banget nih bulan-bulan ini dan bulan depan ya. Libur sekolah kan, Mm-mm. rata-rata diisi dengan ya main game. Karena aku lihat anakku sendiri dari pagi ketemu pagi itu handphone itu main game terus kerjaannya. Mm. Udah kesukaan anak-anak itu. Iya betul banget. Ah, beda banget dengan masa-masa seumuran kita sekolah ya. Masih ngalamin tuh yang namanya permainan fisik atau mungkin jalan-jalan gitu. Entah itu cuma sekedar ketemu temen di satu tempat gitu, atau ya janjian biasanya ke apa ya kayak pusat perbelanjaan gitu ya, walaupun sebenarnya nggak beli apa-apa kan, tapi cuma nongkrong-nongkrong doang gitu. Mm-mm. Kayaknya justru malah lebih seru kan. Cuman ya Ya. beda masa, beda selera ya. Anyway, bicara tentang libur sekolah nih, Jo. Libur sekolah Mm-mm. ini kan panjang ya. Apalagi Ya. tahun ajaran baru kan. Udah pasti satu Mm-mm. bulan, bahkan ada yang 1 bulan lebih. Lebih benar. Aku penasaran nih, ada nggak kamu pengalaman horor yang dialami sekitaran liburan sekolah gitu? Hmm. Waktu SD itu ya. Ini liburan SD itu karena apa ya? Dulu tempatku kan masih, ya bisa dikatakan masih agak-agak wingit juga sih ya. Karena masih Hmm. banyak pohon-pohon besar gitu. Daerah mana tuh? Ini yang di Semarang. Oke. Semarang? Semarang kota besar Mm-mm. loh. Semarang kota besar, tapi di masa itu di daerah Peterongan yang ke atas Mm-mm. itu dia masih banyak pohon-pohon besar dan belum begitu banyak Oh, penduduk seperti sekarang ini ya. Seperti I sekarang see. aja sepetak aja dibikin rumah, bikin bedeng kayak gitu. Benar-benar. Oh itu dulu masih apa banyak lahan kosong gitu dan pohon-pohon gede-gede. Pohon kalau waktu aku masih kecil itu kan satu pohon itu di lingkar 5 anak aja nggak ini nggak bisa nemu gitu, tangan Hmm. ketemu tangan itu. Hmm. Nah di masa liburan itu kita sering kalau sore menjelang maghrib tuh sering main-main di lahan itu gitu. Oke. Di beberapa pohon besar itu memang sudah terkenal banget ya dengan kemamang atau mungkin bisa dikatakan banaspati lah. Kalau kita dulu nyebutnya sih kemamang ya, yang berupa Hmm. bola api yang mengejar kayak gitu. Hmm. Terus ayam yang digendong bisa bicara. Terus ada kepala yang bukan kepala ya, Gundul Pringis kelihatannya ya. sih ya gundul pringis itu Aku udah pernah lihat. sering dulu. Oke. Terus. Nah itu kan waktu sore itu kita mainan tradisional ya. Kalau kita Mm-mm. dulu masih namanya tuh mainan bentik. Bentik itu dari apa namanya? Dari batang kayu lah, dipatahkan satu pendek satu panjang. Yang pendek Ah, itu yang harus ditangkap, yang ya panjang ya. buat mukul atau buat ini, buat apa? Nyukil Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah di masa waktu kita mainan itu sekitaran mau maghrib lah. Sebentar lagi tuh udah maghrib karena sudah banyak orang yang ngaji di masjid-masjid tuh udah banyak. Mm. Nah waktu itu aku yang jaga untuk nangkep si yang kayu pendeknya itu, yang musuh itu yang nyukil satu timnya mereka. Nah itu kan Mm-mm. kita nangkap karena emang biasanya tuh jauh-jauh gitu kan. Aku Mm-mm. kebetulan di dekat pohon itu gitu. Nah Mm-mm. di saat aku menunggu si yang mau nyukil itu mau melempar kayunya itu main, itu kayak ada yang berbisik. Pertama kali kayak ada yang berbisik Mm. kayak gitu. Oke. Siapa sih? Tak lihat-liatin siapa. Terus kerasa banget di belakang. Rasa dekat Toh, ya. nggak usah. Iya, nggak usah goda gini. Orang masih sore juga, aku bilang gitu. Nah Mm. temen kan ngedenger, ngomong karo sopo dulu. Ada yang bicara sih, ada yang manggil-manggil. Udah biarin aja, ayo kita main. Nah waktu aku mau nangkep si kayu yang sudah dilempar itu kayak ada yang narik gitu, kayak ada yang nahan itu. Jadi aku kayak langsung kayak apa, ketarik terus dilepas gitu. Oh, Kayak gitu perasaan. ya ada narik Nah bajumu setelah gitu ya. mm-mm, mm-mm.
Terus kan aku akhirnya jatuh kayak mau kejerungup kan, atau mau keterungkup itu, Mm-mm. tapi nggak sampai terjadi, jadi udah bisa nahan. Oh gitu ya, ya wes, awas ya. Nah dikira temanku tuh aku iniin ke mereka gitu, padahal Ya. kan enggak, aku iniin si makhluknya ini. Mm-mm. Nah dia tuh selalu goda aku gitu, maksudnya sering-sering ngasih bisikan-bisikan gitu, tapi yang dijadiin incaran ternyata malah temanku satunya. Oh. Nah ketika kayunya terlempar jauh dan larinya ke semak-semak, itu teman masuk ke semak-semak itu, tapi nggak keluar-keluar gitu loh, Oke. nggak keluar-keluar dia. Nah ini kemana? Akhirnya kan kita bareng-bareng kan masuk ke situ, itu Mm-mm. nggak Mm-mm. ada, bener-bener nggak ada tuh bocahnya hilang. Nah kita dulu kan panik ya, namanya masih anak kecil kan panik loh, nanti kemana, dicari sekeliling, diteriak-teriakin tuh nggak ada Mm-mm. ucapan ini, nggak ada sama sekali. Nah terus aku ngerasa berarti yang manggil tadi itu kali. Nah ini jenis apa, WW, apa itu namanya, WW Bebek Gumbel kalau Gombel. orang ini sih, sandikolo, kalau kalau orang Jawa bilang sih sandikolo gitu, Mm. yang suka nyulik anak-anak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini wah, ini si itu nih, udah tak biarin kan, ayo udah pulang. Bilang ke orang tua kita untuk mencari bareng-bareng, biar pada bawa apa, peralatan dapur atau apa segala macam buat Mm. bikin bunyi-bunyian. Nah ketika mereka pulang, aku nungguin di situ, sambil ngomong, iku koncoku, burung apa, ojo didelik nih, nek kowe wani delik nih berarti kowe ngelawan aku karo mbahku, aku ngomong ngono. Kok aku ngomong gitu, berarti kamu mau melawan aku sama mbahku di sini. Kan Oke. udah di bolak-balik dikasih perhatian, jangan menggoda anak kecil di sini. Ini temanku nggak dikembaliin di malam ini juga, atau segera mungkin, berarti kamu pengen bermusuhan, aku bilang gitu, tak tantang Oh. gitu. Nah terus terdengar tuh suara temanku teriak. Dulu Mm. aku kan apa, ya tetap dipanggil Jo gitu kan, Jo, terdengar, sayup-sayup terdengar. Mm. Nah si namanya dia Saipul, temanku. Pul, ini Pul, di mana Pul? Tapi dia cuman Jo, kayak gitu-gitu doang suaranya. Jo, Oke. kayak gitu doang. Ya udah, tak tungguin sampai orang tua tuh pada datang, bawa peralatan, bikin bunyi-bunyian kayak gitu. Nah, di situ tuh sekelebatan terlihat, gitu loh. Sekelebatan tuh kayak terbang, terlihat pindah pohon gitu loh. Pindah pohon, blut, Mhm. oh di sana. Nah, terus sampai menunggu mbahku datang, akhirnya si mbah ini nyuruh aku untuk datang ke pohon satunya. Kowe enteni kono le, aku tak entenane ning kene. Jadi biar aku nunggu di sini, kamu yang ke sana sama bapak-bapak. Iya bah, ya udah kita bareng-bareng kok. Jadi jarak pohon satu ke pohon satunya tuh kurang lebih ya 200-an meter tuh ada. Dan Heeh. memang itu sarang dia gitu loh. Memang Oh. sarang dia itu. Mhm. Udah kita nyariin sampai ke sana jalan, nah sampai ketemu di pohon itu, dan kita tungguin sampai apa ya, isya ya, adzan isya ya. Mhm. Sampai Mhm. adzan isya itu baru terdengar banget tuh bocah nangis gitu. Nangis ya, nangis kayak dibekep gitu loh. Nangis. Nah, ini udah kedengar. Nggak lama kemudian ya, apa namanya, setelah nemu itu ya, mbahku pun apa, nggak dalam jangka waktu lama dia mendekat ke pohon itu juga. Nah, ini kayaknya tahu udah, dun ki apa ora? Nah, diturunkan nggak? Kalau nggak diturunkan, terus apa jenenge? Tak basmi lah istilahnya, kalau bahasa Indonesia kayak gitu, dengan nada bahasa Jawanya. Nah dari situ langsung si anak ini ditinggal, tapi di ranting pohon atas kurang lebih ya 2 meteran ke atas lah, ditinggal di situ si Ya bocahnya itu. ampun. Tuh, nah itu langsung si wewe-nya ini dia melihat dari jauh gitu kan, melihat dari jauh sambil ketawa-ketawa gitu. Nah dikejar sama mbahku itu. Nah terus dari kejadian itu si temen akhirnya pun tahu gitu, bagaimana bentuk wewe gombel itu, atau ya wewe gombel lah, kita ini wewe Iya. gombel itu. Kita apa, di kan setelah kejadian itu kan besoknya sering ditanyain sama anak-anak lain, Mhm. iya bentuknya gimana, aku takut pokoknya penuh dengan apa, liur gitu, penuh dengan liur. Terus apa, lidahnya tuh sedikit njulur gitu kan, terus Iya. matanya gede, terus apa, payudaranya tuh ngelewar tuh panjang gitu ke bawah gitu. Tergantung, yang lewer itu tergantung Mm-mm, juragan. Hmm. mm-mm. Nah itu terus si bocah ini dipegang cuman pakai tangan satu.
gitu loh. Jadi kayak di Tenteng. ditenteng lah, nggak Hmm. ditenteng gitu. Si bocah itu kayak ditenteng gitu. Karena dulu kita Hmm. emang masih umur berapa ya? Ya kelas 5 SD lah. Hmm. Nah itu waktu SD itu pun sering, apalagi kita suka nantang gitu, namanya Banaspati itu kita tantang waktu. Jadi saat liburan kayak gitu tuh emang sukanya kita dulu cari jangkrik ke lahan-lahan kayak gitu, ke lahan kosong, ke rerumputan, ke semak-semak. Nah itu pun kita sering godain Banaspati ya. Karena emang Oke. di situ emang sangat banyak sekali makhluk-makhluk kayak gitu. Nah ini si temen ini sengaja manggil pakai ya yang mungkin pernah kita kupas kemarin ya tentang tembang Mojopat itu ya. Hmm. Itu dengan nada Jawanya, dengan langgam Jawanya itu sambil nyari jangkrik. Nah, itu nggak lama kemudian pun ya keluar si Banaspatinya, bola api yang terbang naik turun kayak gitu, kayak pengen ngejar itu kan. Nah setelah nampak kayak gitu udah semuanya pada lepas baju sambil dikibas-kibaskan gitu kan, diputar-putar gitu. Kalau memang dia mendekat itu kaos kita lempar ke bola api itu kayak gitu, karena kalau enggak ya mereka ngejar terus. Nah itu kita kejar-kejaran, jadi ketika si Banaspati ngejar kita lari, tapi setelah dia berhenti kita maju semua, jadi kayak buat mainan kayak gitu, kayak apa ya nggak ada takutnya ke Banaspati. Itu sering terjadi ketika waktu kita liburan zaman SD itu, emang mainannya kayak gitulah di tempat-tempat malam, peta umpet, yang mana peta umpet tuh ada yang ditemuin pocong, itu sering terjadi. Pocongnya ikut main petak umpet gitu? Enggak, jadi kayak ada ya wewedan itu kan di tempat-tempat apa kayak mepet di dekat pohon, hanya nongolin bentuknya doang Kepalanya. gitu. Temen yang ngumpet di ini kan tahu-tahu di atasnya kayak gitu, nampak kan dia takut kejer kan. Jadi langsung lari teriak kayak gitu. Pasti larinya ke aku gitu. Jo, ini pocong kayak gitu ya. Udah kita samperin, mana ayo berantem. Emang ya, apa ya, waktu kecil aku kayak gitu ya, kalau dikasih tahu teman ya? Ada emang kayak gitu, jadi sering kalau dikasih tahu teman ya sering nyamperin terus nantang gitu. Kayak gitu juga. Pernah juga ada yang teman ngumpet itu dialing-alingin genderuwo. Waduh. Itu ada. Jadi waktu aku yang jadi atau yang jaga itu ya, yang jaga posnya itu. Nah aku ngelihat si temen ini aku ngelihat dia, tapi dia dialing-alingin si genderuwonya itu. Nah aku bilang, si mbok cekeli apa, yang kamu pegang itu apa? Wait, pohon ini kok. Enggak, itu genderuwo yang kamu pegang, tak gitu. Waduh. Mosok ya, coba merem. Emang bentuknya wet, rasanya wet, tak gitu. Kok gini ya, lah itu baru dia sadar, baru dia teriak. Terus setelah dia menyadari dan tak suruh pejam mata itu kan dibau kan, itu asalnya tersengat gitu loh, tersengat baunya itu kan. Kok baunya gini ya, udah langsung dia lari itu. Wah, aku ini. Jadi ya ada kesan lucunya, ada. Kalau yang takut ya takut, tapi memang dari teman-teman pun nggak berani. Kalau tanpa ada aku tuh, dia nggak berani main di lahan itu. Karena emang lahannya kosong dan enak banget buat main bola, main apapun. Ketika liburan di situ yuk sering. Emang bau apa sih genderuwo itu, bau apa? Seperti apa ya, kayak bau bebakaran, apa sih itu namanya? Singkong gosong. Bukan singkong sih, aku menurut aku sih bukan singkong ya. Pernah ngebakar bawang putih nggak? Yang bawang putih yang dibakar secara pakai api ya, bukan digoreng ya, tapi dibakar pakai api. Itu baunya kayak gitu tuh. Jadi sengur gimana gitu. Beda lah dengan bau apa ya, kayak bau apek, tapi apeknya nyengat banget. Gitu. Intinya nggak enak lah, pokoknya nggak, baunya tuh bukan ya kayak keringat manusia juga enggak. Jadi kayak apa ya, nyengat banget dan nggak enak untuk dicium, di bau gitu. Ya waktu SD sih seperti itu. Tapi kalau udah SMP kan aku udah di beda tempat, di beda kota. Nah itu pun kalau SMP aku ke yang kelas 1 itu nggak ngapa-ngapain sih, lebih banyak kan aku dulu karena
ini main banyak jualan permen baru itu kalau SMP. Tapi kelas 3-nya itu yang mengalami, kita beberapa temen emang sengaja mau camping di daerah gunung yang nggak begitu tinggi di belakang Gunung Muria Kudus, tapi ikutnya daerah Pati, namanya daerah Jolong. Itu kita berangkat tuh cuman berapa, 18 orang dulu itu. 18 orang naik ya, sewa mobil bak itu buat nganterin ke sana, dan kita bikin kemah atau camping lah. Kalau kita sekarang kan camping ya, dulu kita namanya kemah. Pakai tendanya juga masih tenda kain, tenda pramuka itu, bukan tenda-tenda yang sekarang. Nah, kita bikin kegiatan di sana, happy, pengennya sih happy. Nah, cuman waktu naiknya itu kita sudah, karena naiknya kita nggak lewat pedesaan ya, kita lewatnya jalur yang berbeda. Kalau orang bilang sih jalurnya wong ngarit lah, jalurnya orang cari rumput gitu. Nah, kita naik dari situ sambil menikmati suasananya lah. Cuman ketika kita masuk itu, banyak warga situ yang nggak tahu bahwa di daerah situ ada 2 makam yang terbengkalai. Ada 2 makam terbengkalai, dan kita lewatin tuh ya cuman aku yang rasa kok kayak gini ya tempatnya gitu. Nah, saat perjalanan kan kita emang perjalanan itu sekitar jam, kalau dari rumah jam 4 sore sampai titik lokasi mau ke pendakian itu jam setengah 7. Nah, setengah 7 malam itu kita berangkat habis isya ya, setengah 8 itu kita baru naik gitu. Kita baru naik. Nah, terus di dalam perjalanan ini kan yang bawa senter cuman berapa ya, 5 orang ya. Bawa senter cuma 5 orang. Yang depan, tengah itu bertiga, yang belakang tuh aku yang paling belakang. Sambil mantau teman-teman yang di depan. Nah, ini di situ berjarak kurang lebih ya hampir 1 kiloan lah dari titik pendakian itu. Ada satu hal yang mulai aneh aku rasakan, kayak mulai bebauan yang aneh-aneh itu. Ini baunya kayak gini ya, ini udah nggak bener nih jalurnya, harusnya nggak lewat sini, mendingan lewat pedesaan yang bisa nyampe di puncak kan, kayak gitu pikirnya. Ya, cuman teman-teman pengennya lewat jalur orang cari rumput, ya udah kita ikutin. Nah, setelah di perjalanan itu banyak mulai penampakan, itu banyak banget. Ada yang teman didampingi beberapa kunti di depan gitu. Ya udah, mereka tak suruh, cuman nggak usah hiraukan apapun yang ada di sebelah, di sekeliling, tentang suara, bisikan, ataupun jangan sampai melamun. Aku bilang gitu, cuman kasih peringatan kayak gitu. Karena di sini agak berbeda jalurnya. Di sini agak ya bisa dikatakan memang belum, jarang dijamah orang atau orang-orang tertentu yang kesini, dan masih banget mistisnya. Oh iya Jo, siap. Ya beberapa itu ada yang ngalamun, ternyata ada yang kosong lah pikirannya itu. Nah, ini tak liatin dari jalur kurang lebih 6 baris ya, atau 6 di depanku itu dia agak oleng gitu loh. Jalurnya dia itu agak oleng, agak miring ke arah jurangnya ya, atau ke arah yang paling pinggir. Tak panggil itu dia baru nyadar, dan setelah nyadar itu kakinya mau terprosok itu karena kayak ada yang narik. Aku ngelihat tuh ada, pertama tuh hanya bayangan hitam narik. Ini anak ngapain? Tapi kok tangannya kayak ditarik gitu, kayak dituntun gitu loh, kayak tangan dipegang kayak gandengan, cuman di telapak tangannya gitu loh. Jadi kayak digandeng gitu, mau dibawa ke arah jurang itu. Ya, panggil. Itu kan cewek ya. Please, ayo sadar, jangan ngelamun. Ada itu baru, oh ya. Nah, setelah bilang ya itu kakinya udah terprosok ya setengah meteran itu. Untungnya belakangan cowok itu langsung dipegangin itu. Tuh kan, pasti kosong nih pikiranmu. Udah sini, tak suruh ke belakang, di depanku. Ini anak kosong nih. Istilahnya dia penuh banyak pikiran, atau ada hal takut lah, rasa takut di jalan malam di daerah kayak gitu. Dah sini di depanku. Jadi dia di pengawasanku. Nah, setelah di depan, nah itu ada yang ngerasa kayak berat gitu loh. Di tengah tuh ngerasa kayak berat, padahal dia nggak gendong tas ransel ya, karena tas ransel kan digendongin sama cowok-cowok. Jadi yang digendong semuanya cewek. Kita dulu 15 orang tuh, yang cewek itu ada 9 orang. Kita cowoknya berenam. Nah, setelah si cewek ini kayak merasa berat, kayak ada yang di punggung gitu, kayak ada yang
bebani gitu loh, kayak gendong sesuatu gitu. Nah itu dia langsung, aku minta istirahat ya, ini punggungku berat banget. Tak liatin, loh, oh ternyata itu dia digendongin sama bayi bajang. Eh, Jadi ada oke. bajang yang gendong apa, yang minta gendong dia. Jadi udah erat banget di lehernya gitu tangannya, Ya kayak ampun. tangan satu dengan satunya itu udah nemu gitu, dan pegangannya di leher, terus kakinya udah melingkar di perut kayak gitu. Dan ketika tak lihat, dia nyadar kan aku bisa ngeliat dia itu. Nah dia Mm-mm. nyengirnya itu kayak ngecek gitu loh, nyengirnya ngecek, terus setelah apa kayak ketawa kecil gitu, itu nyemprot ludah gitu loh, kayak nyemprot Ih, ludahnya kayak pada keluar gitu loh. kayak gitu, jadi kayak ketawa tapi sambil mainan ludah gitu loh, iya iya iya. pada keluar gitu. Wah jijik banget sih gue. Udah Ran, turun nggak kamu? Tak bentar, turun nggak kamu? Ada apa-apa dengan temen gue ini? Kamu tak habisin di sini, tak gituin. Hmm. Nah, ketawa-ketawa terus akhirnya tangan dilepas, turun lari gitu. Sat, nah gitu udah ngilang langsung. Udah sini sini. Nah, si yang digendong, si Fani ini yang digendongin tuh, apa mas? Itu apa? Nggak apa-apa, udah. Pokoknya kamu jangan pikiran kosong ya. Pokoknya mending nyanyi-nyanyi atau ngobrol sama temen tentang apa gitu, nggak masalah. Ngobrol lah, jangan sampai pada diem terus pikiran kosong. Ya udah, setelah kejadian itu pun kita naik sampai atas ya ngobrol atau saling saling ejek-ejekan. Namanya SMP kan, dulu kita ngejek kan tentang nama ayah ya, nama ayahnya siapa gitu kan. Hmm. Nah kita apa saling olok mengolok kayak gitu. Nah cuman ada suara yang berbeda gitu loh, ada suara yang berbeda didengar sama salah satu temen. Loh, kok ada suara bapak-bapak kayak gitu dia. Mosok no? Iya, ada suara bapak-bapak. Mosok Waduh. no? Iya, coba dengan udah biarin nggak usah dirokan, udah pokoknya jalan, nggak usah berhenti, ayo jalan buruan, karena udah nunjukin jam kurang lebih jam 11-an ya. Hmm. Pokoknya jam 12 atau jam 1 kita harus sampai di atas dan bikin tenda. Oh ya udah jalan, udah nggak usah diroin, pokoknya udah kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada suara apapun yang kamu dengar beda, nggak usah dirokan, nggak usah diucapkan, nggak nyampe kita. Udah kita jalan. Nah setelah kita jalan ini juga mengalami hal yang berbeda lagi. Berbedanya itu kayak nggak sampai ke pos berikut gitu loh. Oh. Ini kenapa ya? Kok kayaknya lama banget? Karena aku pernah ke situ ya. Pernah ke situ tuh di kelas 2-nya itu pernah. Mm-mm. Mm-mm. Ini kenapa sih? Kok aneh banget? Ya ketika aku mulai sadar tuh tak suruh berhenti. Berhenti kalian di sini. Mau apa? Enggak, ini aneh nih. Kita nggak nyampe ke pos yang terakhir sebelum ke puncak. Ada apa tuh mas? Udah kalian duduk dulu. Ada cemilan apa, minuman apa, kalian minum makan dulu dah. Nah itu aku mundar mandir itu di jalan itu, ketika di apa sederetan dia duduk atau di jalan setapak itu, mundar mandir sambil merhatiin ini siapa yang ganggu. Nah ternyata benar. Jadi kita tuh dari apa namanya berjalan begitu jauh, itu cuman kayak dikembalikan lagi gitu loh, kayak dikembalikan lagi kayak gitu. Karena aku lihat tuh kan di sana itu ada tanda ketika masuk mulai kebun kopi, itu kan ada pohon dua yang gede banget kan, dan pohon dua gede banget ini emang ada makam ya, ada makam yang terbengkalai yang orang nggak tahu karena tidak ada tandanya, hanya cuman batu yang agak panjang gitu, cuman kayak ditancepin gitu, cuman nongol kayak batu bulat itu doang. Oh ini yang bikin dari tadi nggak nyampe. Nah dari situ kan aku mulai izin, bilang lah ke yang ada di situ, Mbah minta izin Mbah, derek lewat, mau ikut lewat, kita nggak ganggu, nggak aneh-aneh. Oke. Nah itu baru dia nampakin diri, dia cuma bilang, nah gitu loh, ada izinnya, permisi, istilahnya kalau kita diperingatin itu kayak gitu. Bocah-bocah kok ora sopan karo wong tua kayak gitu. Jadi kayak ini ada orang tua di sini kok lewat asal lewat, nggak nyapa, nggak minta izin, nggak apa gitu. Karena emang waktu itu nggak kelihatan kan. Nah setelah dia nampak itu baru, ngapunten Mbah, ya maaf Mbah, karena mbahnya nggak nampak, aku pun nggak ngelihat. Kecuali kalau aku ngelihat pasti kita permisi, dan aku kan ada di belakang. Aku bilang kayak gitu dan minta maaf banget, dan akhirnya pun diizinkan, cuman dikasih peringatan, jangan kencing sembarangan di daerah sini. Dia bilang gitu, karena banyak orang-orang sakti
yang ada di daerah sini yang meninggalnya itu tanpa jasad. Dia bilang gitu. Wait, Wah, meninggal gila, tanpa gila. jasad maksudnya? Ya, Diterkam hewan gitu atau gimana? Jelasin dong. bukan bertapa. Jadi Moksa. kalau ya moksa. Pokoknya dia bertapa sampai intinya hilang, tak berjasad, meninggalkan jasad di situ. Tuh dia bilang kayak gitu. Oh gitu bah, gitu. Siap. Udah pokoknya setelah kita dikasih izin dan akhirnya pun aku baru ngasih kode ke anak-anak untuk langsung jalan. Nah, sampai di puncak pun ya kita dengan selamat. Nah, cuman aku lupa memberikan pesan ke anak-anak tentang itu gitu loh. Jangan kencing sembarangan, jangan buang pembalut atau apa segala macam, jangan buang kotoran lah, hal-hal yang tidak hal-hal kotor yang ada di diri kita ini dibuang di daerah situ secara sembarangan. Aku lupa, bener-bener lupa, karena sampai atas tuh langsung diriin kemah, kecapean, bikin api unggun, udah ngangetin badan, ada yang tidur di kemah, ada yang di depan api. Aku cuman berempat, yang lain semuanya di tenda. Kita ngobrol sampai pagi. Nah, dari obrolan kita malam itu banyak sekali kejadian. Ada teriakan-teriakan perang, terus ada kayak orang rame banget lah istilahnya, kayak di jalan raya yang lalu lalang orang banyak itu terus rame kayak orang ngobrol. Temen pun mendengar, kalian denger nggak? Denger cuy. Itu apaan cuy? Udah biarin. Ya kayak gini nih. Jadi kayak pasar dan kejadian tragedi perang apa-apa ini di sini nih. Oh, jadi di atas itu ada tempat napang ya, nggak begitu lebar. Kalau tenda pun paling tenda kain itu hanya untuk 6 sampai 7 lah. Cuman segitu doang. Cuman rame banget. Perasaan tuh rame banget. Nah, setelah mulai subuh itu yang paling klimaks ya. Paling klimaks, temenku cowok yang 2 yang tidur di mana? Di tenda itu dia rep-repan tapi ngelihat atau nampak gitu loh. Dia itu melek tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi cuman kakinya doang yang berontak banget gitu kan. Brak-bruk nih. Ini anak ngapain sih? Tak tengokin ke tenda. Nah dia lagi ditindih itu. Lagi ditindih si Wowo itu. Ini ya, gini ya. Keswani ya. Aku ngambil kan di sana tuh masih banyak pohon-pohonan yang liar gitu kan. Tak ambilin batangnya, tak sabetin ke si genderuknya itu. Gini ya kamu yang tak sabetin, itu udah langsung kayak berbentuk api gitu loh, langsung hilang kayak gitu. Ayo godain itu cewek-cewek, nggak digodain, tantangin sekalian gitu. Keluar kamu sini, berantem di deket api unggun situ, berani ayo nampak. Jadi teriak-teriak sekelilingan tenda itu. Itu dah. Anak-anak pun akhirnya pada bangun mau subuh itu. Udah pada takut, udah pada ya takut kayak ditindih kayak gitu. Nah akhirnya pun ya kita sampai pagi kegiatan melihat matahari, terus mandi di kali, kan ada kali dari atas itu kan, kali sumber air gitu. Nah, itu mandi di situ. Setelah mandi ada cewek nih yang nggak tahan atau ngempet kencingnya gitu. Nah dia kencing di daerah kebun kopi. Nah dia kencing dan juga dia dalam keadaan head gitu loh. Nah pembalutnya asal dibuang di situ. Kan dia bertiga nih, yang kencing cuma 1 doang. Nah terus setelah naik ke atas ini aku lihat udah beda, mukanya udah pucat. Nah, aku bilang ke si Fani yang nganterin Eli itu, Pan, Eli kenapa kok cuma diem, pucat itu dia. Wah aneh ini, nggak wajar ini udah. Udah masukin dulu ke tenda, kalau ada apa-apa nanti aku panggil. Nah kita lagi kegiatan di atas, ya olahraga biasa, terus bikin pakai tongkat itu loh, pokoknya dari potongan-potongan kayu kayak gitu, buat ayunan kayak gitu. Nggak lama kemudian itu suara teriakan gitu ya, kenceng banget suara teriakannya tuh, jerit lah, bukan teriakan ya, jeritan, melengking kenceng banget. Lah si yang lain kan kaget lah, pada teriak, pada bubar keluar tenda itu kan. Wah ada apa? Ini si Eli kesurupan kayaknya. Dia teriak-teriak, nyakar-nyakarin kakinya gitu. Kakinya tuh dicakar-cakarin gitu, cakar-cakarin sendiri gitu. Digaru-garu kayak gitu.
Kan beneran kan? Ayo, kamu habis ngapain ini tadi? Ngapain Van tadi? Dia tadi pipis di bawah katanya. Di mana? Di kebun kopinya itu yang mau ke kali itu. Iya. Terus kalian masuk ke kebun kopi? Iya. Jadi agak masuk ke dalam biar nggak kelihatan teman-teman. Aduh, aku juga lupa ngasih tahu kalian. Udah, biarin. Nah itu langsung tak tanganin. Itu yang pertama kali aku melihat apa ya? Barangnya cewek ya di kelas SMP. Ketika dia garuk-garuk kaki, nah itu dia jerit-jerit sambil ngelihat anunya dia, gitu loh. Sambil ngelihat matanya tuh ngebalik ke atas, cuman arah mukanya itu ke arah itu, gitu loh. Garuk kaki sampai paha, sampai diniin. Jadi kan dia pakai celana kan ya, pakai celana. Nah terus tak liatin di sensor kali ya ini ya, di daerah terlarangnya dia itu agak kenceng banget celananya, tapi makin lama itu makin kenceng. Ternyata Maksudnya? bengkak. Oh, oke. Bengkak celananya. Kan orangnya kurus ya, agak kurus lah, nggak begitu gemuk kan. Jadi celananya kan agak longgar sebenarnya, karena dia pakai celana kayak kulot gitu, atau yang tipis tuh, bahan tipis itu. Nah itu kayak ngembang banget gitu. Aduh, ini dia. Wah, ini gimana ngebatinya gimana? Nah, akhirnya pun aku sama temen turun ke kampung yang deket dari situ kan, ada kampung deket puncaknya itu kan, ada kampung. Aku nyari orang tua yang di situ lah. Aku pasti yakin di gunung ini pasti ada orang yang paham atau yang tahu daerah sini, atau mungkin juru kunci lah aku bilang. Karena emang di balik pohon itu. Karena ceritanya masih banyak nih, jadi lebih baik kita cukup sampai di sini dulu dan sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, see you when I see you. Bye bye.